Halo semuanya, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Kinasti Mareta. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu teks berita? Kalian tentu pernah membaca berita kan? Entah itu di majalah, koran, atau bahkan kalian pernah mendengar berita melalui televisi. Bahkan kalian juga bisa mengakses berita melalui internet. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama apa sih pengertian berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi segala peristiwa dan juga kejadian yang terjadi di dunia. Teks berita dapat disebarluaskan melalui televisi, radio, internet, situs web, dan media lainnya. Selain itu, teks berita dapat dikatakan sebagai teks yang di dalamnya berisi segala peristiwa aktual dan berdasarkan fakta. Ingat ya teman-teman, berdasarkan fakta. Jangan sampai kalian membuat berita hoax atau berita yang tidak berdasarkan fakta sama sekali. Pembuatan teks berita harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi, sehingga informasi yang diberi atau didapatkan oleh masyarakat merupakan fakta yang sesuai kenyataan di lapangan. Di era informasi saat ini, teks berita tentunya bukanlah suatu hal yang asing. Bahkan, teks berita sering kita dengar dan sering kita baca melalui media cetak maupun media daring. Nah, sekarang kita akan membandingkan berita cetak dengan berita daring. Ya, hujan deras yang mengguyur sejak sore kemarin hingga siang hari ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat, banjir diperparah akibat adanya banjir kiriman dari Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Makin ke sana makin dalam ya. Selain hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin, banjir disebabkan kiriman dari hulu Sungai Cilengsi dan Cikeas. Sejumlah warga korban banjir terpaksa mengungsi ke musola setempat. Mereka berharap bantuan makanan siap saji. Selain di Teluk Pucung, banjir juga terjadi di 11 lokasi lainnya di Kota Bekasi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Jawa Barat sepanjang sore kemarin mengakibatkan permukiman warga di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor terendam banjir. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Cibeteng meluap. Puluhan rumah yang dilintasi aliran sungai pun terendam banjir. Ketinggian air di sejumlah titik bahkan mencapai 1 meter. Banjir juga menggenangi akses jalan penghubung desa. Beginilah kondisi banjir yang merendam permukiman warga di Cimacan, Garut, Jawa Barat. Tingginya intensitas curah hujan sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi membuat banjir tak kunjung surut. BPBD Kabupaten Garut mencatat ada 6 kecamatan yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Cimanuk dan Sungai Cipejeh. Petugas sudah mendirikan 2 lokasi pengungsian dan dapur umum untuk korban banjir. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, petugas gabungan bersama warga dan relawan memperbaiki tanggul Sungai Suwatu yang jebol akibat terjangan banjir bandang. Warga membuat tanggul sementara dengan karung yang diisi tanah. Selain bergotong royong memperbaiki tanggul yang jebol, petugas dan relawan juga membantu warga membersihkan lumpur sisa banjir bandang di Desa Bulu Manis Kidul dan Desa Tunjung Rejo. Alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan puing-puing sisa material rumah yang roboh, serta sampah batang kayu yang berserakan di lokasi banjir bandang. Tim TV One mengabarkan. Selanjutnya adalah karakteristik teks berita.
Karakteristik teks berita ada dua, yakni karakteristik berita cetak dan karakteristik berita daring. Karakteristik berita cetak 1. Berupa hard copy berbentuk kertas yang memuat tulisan dan ilustrasi gambar. 2. Media cetak terbit secara teratur, baik mingguan atau bulanan. 3. Jangkauannya lebih terbatas, yaitu hanya meliputi kota, provinsi, atau negara tertentu. 4. Audien tidak dapat memberikan respon secara langsung pada publikasi media cetak. Yang kedua, karakteristik berita daring. 1. Berbentuk suara, visual, multimedia, konten online, animasi interaktif, dan sebagainya. 2. Media daring dapat diakses kapan saja, hampir 24 jam sehari. Yang ketiga, media daring dapat menjangkau semua orang di seluruh dunia yang dapat terhubung dengan internet. 4. Bebas berkomentar, menggunakan opini, menyukai suatu berita, hingga membagikannya kepada orang lain. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul atau headline. Judul adalah kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Biasanya, judul berisi tentang kejadian apa yang akan dibahas di dalam berita. Yang kedua, teras atau lead. Teras adalah bagian yang lebih menjelaskan isi berita dari sekedar judulnya saja. Di dalam teras berita, berangkum inti dan keseluruhan isi berita. Yang ketiga, tubuh atau body. Tubuh adalah inti dari keseluruhan teks berita yang berisi penjelasan lengkap. Berbeda dari lead, tubuh benar-benar menjelaskan keseluruhan peristiwa yang ingin dijelaskan di dalam teks berita. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Di dalam unsur-unsur teks berita terdapat 6 pokok, yakni 5W dan 1H. Nah, untuk lebih mudahnya, Ibu akan membuatkan singkatan biar kalian lebih gampang dalam mencernanya, yaitu adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Bagaimana? Kalian sudah mengerti bukan? Dan lebih mudah untuk memahaminya? Oh ya teman-teman, kalian bisa mengakses berita melalui beberapa cara loh. Yang pertama, media cetak. Media cetak contohnya seperti koran dan juga majalah. Selain itu, kalian juga bisa mengakses berita melalui media elektronik. Media elektronik yang pertama, yakni media elektronik suara, yaitu radio. Dan yang kedua, media elektronik suara dan gambar, yakni televisi. Selain itu, kalian juga dapat mengakses berita melalui internet loh. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks berita. 1. Terdapat penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak langsungnya. 2. Terdapat penggunaan konjungsi bahwa yang digunakan untuk menerangkan kata yang diikutinya. 3. Terdapat penggunaan kata kerja mental seperti menyebutkan, mengatakan, menolak, membantah, menanyakan, menjelaskan, dan mengutarakan. Keempat, terdapat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat seperti sekitar pukul 12.45 WIB, 15-3-2015, langit Riau tampak mendung. Yang kelima, terdapat penggunaan konjungsi yang bermakna seperti kemudian, kronologis, atau penjumlahan, setelah, sejak, awalnya, akhirnya. Selanjutnya, kita akan belajar cara menyusun teks berita. 1. Menemukan kejadian maupun peristiwa untuk dijadikan berita. 2. Mencari sumber berita. Yang ketiga, melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis teras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Dan yang kedelapan, menyunting berita.
Wah, seru sekali ya pembelajaran kita kali ini. Dan tentu kalian sudah paham kan materi mengenai teks berita? Sekarang coba kalian buat teks berita berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini dan sampai bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.